Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solin 2 bagian 428 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempet nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di spoiler bagian kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Ketika kota Singlo kalah dalam perang puncak melawan pasukan kerajaan Matahari Bulan, serta Juzi meminta Adipati Daihao untuk segera menyerah demi menghindari pembantaian jutaan warga sipil di kota Singlo, Adipati Daihao dengan gagah berani menerima syarat tersebut. Dia melayang dengan gagah tanpa rasa takut sedikit pun meninggalkan kota Singlo menuju jutaan pasukan kerajaan Matahari Bulan. Secara bersamaan dengan hal itu dan di bawah perlindungan ketat Legion Master Alat Roh Kerajaan Matahari Bulan, Juzi terbang perlahan ke garis depan. Tubuhnya bergetar oleh campuran kegembiraan dan ketegangan. Momen yang dia tunggu begitu lama akhirnya tiba. Di sampingnya, Kong Deming juga merasakan hal yang sama. Impiannya untuk melihat kekaisaran Matahari Bulan menyatukan seluruh benua kini hampir terwujud. Alasan utama Kong Deming memilih mendukung Juzi karena wanita tersebut lebih mudah diarahkan dibandingkan Sutianran. Selain itu juga, sebagai Master Alat Roh kelas 10, Kong Deming sudah tidak lagi mengejar kekuasaan atau kedudukan. Yang dia inginkan hanyalah melihat dunia dikuasai kerajaan Matahari Bulan, sehingga alat-alat roh ciptaannya bisa menyebar ke seluruh benua. Singkatnya, dikarenakan jarak antara kedua pihak sudah sangat dekat, Daihao segera muncul di hadapan pasukan Matahari Bulan. Sesaat kemudian, cahaya perak yang kuat diproyeksikan ke arahnya, menyelimuti tubuh Adipati Daihao dan mengunci setiap gerakannya. Daihao sendiri tidak melawan, membiarkan dirinya ditarik perlahan menuju Juzi oleh cahaya putih yang mengikatnya. Bagi Daihao, hari ini adalah pertama kalinya dia melihat permaisuri Dewi Perang dari jarak sedekat ini. Di dalam hatinya muncul keterkejutan yang sulit disembunyikan. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang wanita muda seperti Juzi adalah sosok yang telah mendorongnya sampai ke titik ini. Setelah memastikan orang di hadapannya memanglah benar Adipati Harimau Putih Daihao, Juzi lantas menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, apakah Daihao masih ingat bagaimana dia dulu membawa pasukan untuk menyerang kota-kota di dekat perbatasan Kekaisaran Matahari Bulan? Apakah Daihao ingat bagaimana dia membunuh orang-orang di tempat tersebut? Daihao menegaskan, dia menghabiskan seluruh hidupnya di medan perang dan telah membunuh banyak musuh. Jadi bagaimana mungkin dia bisa ingat siapa saja yang telah dia bunuh? Bahkan di sebuah medan perang pastilah akan ada korban. Mendengarkan jawaban Daihao, air mata mengalir di wajah Juzi ketika kenangan pahit masa lalu kembali muncul. Dahulu kala, ayahnya hanyalah seorang koki sederhana yang hidup damai bersama keluarganya. Mereka pernah menikmati hari-hari yang hangat dan bahagia. Namun semua itu hancur ketika pasukan Adipati Harimau Putih melakukan serangan. Ayahnya tewas dan tak pernah kembali, sementara ibunya tenggelam dalam kesedihan hingga akhirnya meninggal. Sejak saat itulah, Juzi hidup sendirian sebagai yatim piatu, membawa luka yang tidak pernah sembuh. Dari penderitaan itulah kebencian terhadap Daihao mulai tumbuh. Selama 20 tahun, dendam itu tertanam dalam hatinya, menjadi satu-satunya kekuatan yang membuatnya bertahan dan terus maju sampai saat ini. Juzi tidak ingin membalasnya dengan kematian yang cepat. Dia ingin Daihao merasakan kehancuran yang sama seperti yang dia alami, kehilangan segalanya yang menjadi kebanggaannya. Juzi ingin menghancurkan pasukan Harimau Putih, meruntuhkan kekaisaran yang dia lindungi, dan merobek gelar Daihao sebagai dewa perang.
Hanya dengan melihat Daiho jatuh dari puncak kejayaan ke dalam kehancuran total, Juzi merasa arwah kedua orang tuanya akan mendapatkan keadilan. Namun Daiho menanggapi semua itu dengan tawa dingin. Bagi seorang prajurit yang hidup dihabiskan di medan perang, kematian dan penderitaan adalah hal biasa. Dia menyadari setiap perang melahirkan korban, dan setiap korban melahirkan dendam baru. Juzi hanyalah satu dari banyak orang yang ingin melihatnya mati, dan kelak akan ada lebih banyak lagi yang menginginkan hal yang sama terhadap tindakan Juzi selama ini. Meskipun Adipati Harimau Putih adalah musuh besar Kekaisaran Matahari Bulan, para komandan yang menyaksikan peristiwa itu tidak bisa menahan rasa hormat terhadap sikapnya. Dalam kondisi terikat dan berada di ambang kematian, Dai Hao tetap berdiri tegak, memancarkan wibawa seorang jenderal yang telah menghabiskan hidupnya di medan perang. Tidak ada ketakutan di wajahnya, tidak ada keraguan di matanya. Kebanggaan dan keberaniannya tetap utuh, seolah ancaman kematian sama sekali tidak berarti baginya. Sikap Daiho tersebut justru menusuk hati Juzi lebih dalam daripada kata-kata apapun. Dia merasa bahwa semua kebencian dan penderitaan yang telah dia tumpuk selama puluhan tahun belum benar-benar sampai kepada lawannya. Adipati Harimau Putih belum terlihat tersiksa, belum terlihat hancur seperti yang dia bayangkan selama ini. Hal itu membuat dada Juzi terasa sesak, seakan dendamnya sendiri sedang dipermainkan. Dalam kegelisahan tersebut, pikiran Juzi sempat melayang pada kota Singlo di kejauhan. Kota besar penuh dengan manusia, kehidupan, dan masa depan. Jika Juzi menginginkannya, satu perintah saja sudah cukup untuk mengubah tempat itu menjadi lautan darah. Niat kelam sempat muncul di benaknya, tetapi segera tertahan. Juzi sadar di sana bukan hanya ada musuh, tetapi juga ada orang-orang yang tidak boleh menjadi korban dari kebenciannya. Kenyataan itu membuat hatinya semakin bergejolak. Pasalnya dia tidak bisa menyalurkan seluruh kemarahannya ke arah manapun yang dia mau. Dengan adanya fakta tersebut, semua emosi Juzi kembali tertuju pada satu orang di hadapannya. Dengan gerakan tegas, Juzi menarik pedang panjang di sisinya. Bilanya berkilau, memantulkan cahaya dingin yang seolah mewakili hatinya sendiri. Dia mengarahkannya langsung ke dada Adipati Harimau Putih, pusat dari segala kebencian dan penderitaan yang telah membentuk hidupnya. Bagi Juzi, membunuh Dai Hao bukan sekedar mengakhiri satu nyawa, tetapi usaha untuk menutup luka masa kecilnya, memberi makna pada semua penderitaan yang dia alami sebagai yatim piatu, dan untuk menepati sumpah tak terlihat yang dia buat pada arwah kedua orang tuanya. Bahkan jika tindakannya ini akan membuatnya kehilangan segalanya, Juzi sudah siap menerimanya. Ujung pedang perlahan bergerak maju, semakin dekat ke dada Adipati Dai Hao. Cahaya tajam memancar dari bilanya, membawa tekanan kematian yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Juzi berharap dapat melihat sedikit saja ketakutan di mata lawannya sebagai bukti bahwa penderitaannya tidak sia-sia. Namun yang dia temukan justru sebaliknya. Tatapan Dai Hao tetap kokoh, dipenuhi kesombongan dan tekad seorang prajurit sejati. Tidak ada tanda-tanda kepanikan atau penyesalan. Dai Hao terlihat seperti seseorang yang telah menerima takdirnya dan tidak berniat menundukkan kepala, bahkan di hadapan kematian. Pemandangan tersebut seperti percikan api di atas bahan bakar yang sudah lama terkumpul. Kekecewaan Juzi berubah menjadi amarah murni. Semua keraguan dan pertimbangannya lenyap, digantikan oleh satu keinginan yang dingin dan tajam, mengakhiri segalanya saat ini juga. Belum sempat Juzi menebaskan pedangnya ke dada Dai Hao, sebuah raungan mengerikan tiba-tiba mengguncang langit. Suaranya begitu keras dan dalam, seperti guntur yang meledak di tengah badai raksasa. Getaran dari raungan itu menyebar ke segala arah, mengguncang udara, tanah, dan bahkan jiwa semua makhluk yang mendengarnya. Bagi prajurit biasa, suara tersebut hanya memekakan telinga. Namun bagi para Master Roh dan Master Alat Roh, raungan tersebut terasa seperti hantaman langsung ke pikiran mereka. Kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya terlalu besar. Semakin tinggi kekuatan seseorang, semakin hebat tekanan yang mereka rasakan. Juzi sendiri menjadi pusing dan kehilangan keseimbangannya, membuat serangannya yang sudah hampir dia lepaskan terhenti di udara.
Langit yang gelap tiba-tiba disinari oleh cahaya kemasan yang menyilaukan, seolah sebuah matahari kedua muncul di atas medan perang. Cahaya itu membuat udara bergetar, menciptakan riak yang terlihat jelas di langit. Tekanan spiritual yang dipancarkannya begitu kuat hingga bahkan Kong Deming, seorang master alat roh kelas 10 terkejut dan merasa tertekan. Fakta tersebut langsung membuat Kong Deming menyadari bahwa sosok yang datang bukanlah orang biasa. Kekuatan ini berada pada tingkat limit Doulo, bahkan mungkin lebih kuat dari semua limit Doulo yang pernah dia temui. Terlebih lagi dalam seluruh sejarah dunia Master Roh, belum pernah ada seseorang yang mampu menekan wilayah seluas ini hanya dengan sebuah suara. Fakta bahwa hal ini kini terjadi tepat di depan matanya membuat jantung Kong Deming terasa berat. Kong Deming juga menyadari satu hal yang lebih mengkhawatirkan. Sosok tersebut bukan Elder Suan, sehingga menandakan kota Singlo ternyata masih memiliki limit dolo lain yang tersembunyi. Jika benar demikian, maka keunggulan Kekaisaran Matahari Bulan yang selama ini bergantung pada alat roh bisa berubah menjadi beban besar. Perang ini bisa menjadi jauh lebih mahal dan berdarah dari yang mereka pikirkan. Namun orang yang paling terguncang oleh kehadiran suara barusan bukanlah Kong Deming, melainkan permaisuri Dewi Perang Juzi. Setelah efek awal raungan itu mereda, tubuh Juzi mulai gemetar hebat, bukan karena kegembiraan atau amarah, melainkan karena ketakutan yang murni. Dia mengenali suara tersebut. Hal itulah yang membuat rasa takutnya begitu dalam. Sosok yang datang adalah orang yang paling tidak ingin dia hadapi pada saat ini. Sementara itu, meskipun cahaya kemasan menyinari seluruh medan perang, suhu di sekitarnya justru jatuh dengan cepat. Udara menjadi membeku, dan kepingan salju mulai turun dari langit. Dingin yang tercipta begitu ekstrim hingga salju-salju melayang di udara, seolah tidak berani menyentuh tanah. Dari kejauhan, cahaya perak berkilat di langit dalam satu kedipan. Cahaya itu masih berada sangat jauh, tapi pada kedipan berikutnya, dia sudah melesat melintasi ruang dan tiba tepat di depan Juzi dan Kong Deming. Kecepatan itu begitu tidak masuk akal, seolah jarak tidak lagi ada artinya. Dua sosok muncul di udara, berdiri tenang di hadapan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan, membuat pikiran Juzi langsung kosong. Kakinya hampir goyah. Di dalam hatinya hanya ada satu pertanyaan yang berputar tanpa henti. Apakah Huo Yuho telah datang? Ketakutan, kenangan, dan takdir yang selama ini dia coba hindari kini berdiri tepat di hadapannya. Kong Deming segera bertindak ketika dua sosok itu muncul. Dengan alat rohnya, dia menarik Adipati Harimau Putih Daihao kembali ke sisinya dan menekannya dengan kekuatan pengikat yang kuat, seolah takut kesempatan akan direbut dari tangannya. Pada saat ini, semuanya kembali normal. Raungan dahsyat yang sebelumnya terdengar berasal dari sepasang pria dan wanita yang melayang di udara. Pria itu mengenakan jubah biru pucat yang berkibar tertiup angin. Rambut panjangnya terurai di punggungnya, dan di sekeliling tubuhnya kepingan salju berputar tanpa henti, memantulkan cahaya perak yang dingin. Auranya tenang, dalam dan jauh dari dunia fana. Di sampingnya berdiri seorang wanita dengan rambut ungu panjang yang menjuntai anggun. Matanya berkilau indah, dan cahaya emas yang hangat mengelilingi tubuhnya, disertai bayangan naga yang samar, seolah kekuatan kuno sedang bernaung di sekitarnya. Kehadiran mereka membuat seluruh medan perang terdiam. Banyak master roh langsung menyadari kedua sosok tersebut bukanlah orang biasa. Mereka adalah Dolo Es Mata Ashura Huo Yuhao dan Dolo Naga Kupu-Kupu Radian Tang Wutong, pasangan legendaris yang telah lama menghilang untuk berkultivasi. Selama 3 tahun, mereka berdua mengurung diri dalam meditasi yang dalam. Waktu berlalu seperti sekejap mata bagi mereka, tetapi hasilnya mengguncang dunia. Huo Yuhao berhasil menyerap sepenuhnya kekuatan spiritual Evil Eye Terran King dan membentuk inti jiwa ketiga tipe spasial, memberinya kendali atas kekuatan ruang. Sedangkan Tang Wutong dengan bantuan Huo Yuhao juga akhirnya menyelesaikan terobosannya dan membentuk inti jiwa ketiga, membuat mereka berdua menciptakan keajaiban baru.
dan menjadi limit Doulo terkuat yang pernah ada dalam sejarah benua Doulo dengan 3 inti jiwa. Pada saat itu, begitu keluar dari kultivasi tertutup, Huo Yuhao langsung merasakan ada sesuatu yang salah dari mata takdirnya. Dorongan takdir membawanya dan Tang Wutong untuk melakukan penyelidikan. Dan dari sana mereka mengetahui bahwa Juzi telah melanggar janji dan menjerumuskan dunia ke dalam perang yang lebih besar. Kekaisaran Doling telah jatuh dan kini kota Xinglo berada di ambang kehancuran. Dorongan kuat di hatinya membuat Huo Yuhao bergerak tanpa ragu. Dengan kekuatan ruang yang telah dia kuasai, Huo Yuhao melesat melintasi jarak ratusan ribu kilometer. Saat Juzi hampir menurunkan pedangnya ke arah Adipati Harimau Putih Daihao, teriakan yang memecah langit dan tekanan spiritual yang mengikutinya sebenarnya adalah hasil dari terobosan ruang yang dipaksakan Huo Yuhao untuk menghentikan tragedi. Bahkan Yuhao melepaskan suara spiritualnya dari jarak ratusan ribu kilometer. Kemudian menggunakan kekuatan ruang spasial untuk sesegera mungkin menuju kota Xinglo. Dan kini mereka berdiri tepat di depan Juzi dan Kong Deming. Bagi Juzi, kehadiran Huo Yuhao adalah pukulan telak, ketakutan, kenangan dan perasaan yang belum pernah terselesaikan meledak bersamaan. Namun di tengah kekacauan tersebut, satu pikiran mendominasi. Jika dia tidak bertindak sekarang, kesempatan membalas dendam pada Daihao akan hilang selamanya. Dengan seluruh kekuatan dan kebencian yang dia miliki, Juzi kembali melancarkan serangan mematikan ke arah Daihao. Namun dalam sekejap, ruang di antara mereka terbelah. Adipati Harimau Putih Daihao tiba-tiba menghilang dan muncul di sisi Tang Wutong. Sementara Huo Yuhao muncul menggantikan Daihao, membuat serangan Juzi seolah-olah menghantam kehampaan. Bahkan pedangnya hancur akibat benturan dengan kekuatan pelindung yang tak terlihat. Teknik barusan merupakan pemindahan spasial tingkat tertinggi yang dikombinasikan dengan teknik permindahan Xuanwu milik Susansi yang selama ini menjadi teknik kelima Huo Yuhao. Sebuah kombinasi teknik yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang benar-benar menguasai ruang. Dengan satu gerakan, Huo Yuhao telah menyelamatkan nyawa orang yang selama ini dia benci. Kong Deming terkejut dan segera mencoba menekan Huo Yuhao dengan penghalang cahaya peraknya. Namun kekuatan ruang di sekitar Huo Yuhao telah disegel. Penghalang itu kehilangan jalan untuk melarikan diri dan dihancurkan oleh badai kekuatan spiritual yang dilepaskan Huo Yuhao. Cahaya perak berhamburan dan kembali terlempar ke arah Kong Deming, memaksanya mundur dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya, ketakutan nyata muncul di hati Kong Deming. Dia menyadari bahwa pria di hadapannya berada pada tingkat yang jauh melampaui bayangannya. Satu kesalahan saja sudah cukup untuk menghancurkan alat roll level 10-nya dan melukainya secara fatal. Namun Huo Yuhao tidak memperdulikannya. Seluruh perhatiannya tertuju pada Juzi. Di antara cahaya yang berkilau dan udara yang membeku, dua orang yang terikat oleh masa lalu, janji, dan takdir kini kembali berhadapan. Sementara dunia di sekeliling mereka berdiri di ambang kehancuran. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita spoiler Solen 2 bagian 428 ya guys ya. Waduh, akhirnya King Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul di medan perang ya guys ya. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, setelah menghilang selama 3 tahun penuh, Huo Yuhao dan Tang Wutong berhasil menjadi seorang limit Doulo, bahkan memiliki 3 inti jiwa ya guys ya. Waduh, bakalan lebih OP ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Dan sesuai dengan janji Mimin, udah Mimin buatkan spoiler Renegade Immortal ya guys ya. Sedangkan untuk kelanjutan spoiler Renegade Immortalnya, tunggu notifikasinya ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. This way, I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to
stay strong and fake a smile